Penolakan warga Aceh terhadap kedatangan ratusan pengungsi Rohingya tengah menjadi salah satu buah bibir di tanah air. Sejumlah warga diketahui menolak kehadiran sekitar 200-an pengungsi Rohingya yang hendak merapat di Desa Pulau Pinang, Kabupaten Biren, Aceh pada Kamis 16 November 2023 lalu. Tak hanya di Biren, kedatangan pengungsi Rohingya ini kabarnya juga mendapat penolakan di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Lantas, kenapa kehadiran pengungsi Rohingya ini ditolak oleh warga Aceh? Nah, menurut pengakuan seorang kepala desa di Aceh Utara, Rahmat Karpolo, penolakan itu didasarkan oleh pengalaman kurang baik akan sikap para pengungsi Rohingya. Menurut Rahmat, kebanyakan dari pengungsi kerap tidak menaati peraturan dan banyak yang melarikan diri dari tempat penampungan. Makanya, ia menduga bahwa penolakan ini murni didasari oleh kekhawatiran warga akan adanya hal-hal yang tak diinginkan. Masyarakat ini memang nggak menerima karena mengganggu kenyamanan. Yang pertama, pengalaman yang lalu memang mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekretaris Daerah Aceh Utara, Amur Tala pun mengisyaratkan bahwa ada hal yang membuat warga Aceh enggan menerima pengungsi Rohingya. Bahkan ia menyebut kalau saat ini situasi sudah sangat sulit untuk meyakinkan warga menerima kembali para pengungsi Rohingya. Selain itu, Murtala juga mengaku bahwa saat ini tidak ada tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Jalha Baget, ada satu berita yang sangat heboh hari-hari ini kita melihat di media sosial, khususnya di daerah Aceh. Dikarenakan kedatangan orang-orang dari Rohingya yang sangat banyak ke Aceh. Dan kedatangan Rohingya ke Aceh, Bapak Ibu, ini bukan kali pertama. Hampir setiap tahun mereka terdampar ke Aceh. Hampir setiap tahun. Bahkan ada juga pernah 1 tahun 2 kali mereka terdampar ke Aceh. Nah, saat ini saudaraku beredar di luar Aceh bahwa ada banyak sekali orang yang mengatakan bahwa orang Aceh tidak menerima orang Rohingya. Bukankah itu adalah saudara seiman? Bukankah itu saudara yang seakidah? Bukankah itu adalah saudara yang satu agama dengan mereka? Mayoritas Islam? Benar saudara, Rohingya itu adalah umumnya Islam yang datang ke Aceh. Bahkan ketika mereka berada di kamp pengungsian, mereka juga melaksanakan sholat 5 waktu. Dan imamnya adalah mereka sendiri yang menjadi imam. Makmumnya mereka sendiri. Sudah disediakan tenda oleh masyarakat Aceh. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan kali ini supaya tidak orang di luar Aceh tidak menuduh bahwa masyarakat Aceh menolak Rohingya. Itu ada sebab dan akibatnya saudaraku. Kenapa masyarakat Aceh menolak Rohingya? Padahal sebagaimana kita ketahui, seperti saya katakan tadi, itu adalah saudara seiman, seagama, seakidah, sekeyakinan, satu Tuhan dengan masyarakat Aceh. Agama Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nabinya yang terakhir yang harus mereka imani adalah Khatimul Anbiya, Nabi Muhammad. Bapak Ibu, yang membuat orang Aceh kali ini benar-benar tidak mau menerima Rohingya, sebenarnya bukan tidak mau menerima, tetapi tidak boleh menetap di Aceh. Nah, ya, berbeda dengan tidak mau menerima dengan tidak diizinkan lagi menetap. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, ketika Rohingya ini diterima di Aceh, dikasih tempat, dibikinkan tempat tinggal di Aceh, istilahnya ada camp mereka. Lalu orang Rohingya ini Bapak Ibu, beberapa di antara mereka itu sering kabur. Sering banget mereka kabur dari pengungsian, itu orang Rohingya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa orang Rohingya itu, kepalanya itu ya, otaknya itu kerasnya minta ampun.
Susah sekali mereka diatur. Sulit sekali mereka diatur. Itu orang Rohingya. Berkali-kali mereka kabur dari kamp pengungsian. Bahkan di dalam kamp pengungsian mereka sering pacaran, saudaraku. Dan pernah juga anak kecil diperkosa, saudara. Oleh siapa? Oleh Rohingya. Dan sempat juga dibawa ke kantor polisi. Saya membaca di berita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena masyarakat Aceh sudah sangat kewalahan sekali dengan gaya-gaya Rohingya, dengan keadaan Rohingya, dengan keras kepalanya Rohingya, dengan otak mereka yang keras, yang susah diatur, yang tidak mau diatur, yang tidak tahu istilahnya balas budi. Sudah dikasihani tapi tidak mau balas budi. Akhirnya kali ini orang Aceh benar-benar mereka tidak diterima. Begitu mereka datang, dikasih makan, dikasih tumpangan, habis itu langsung disuruh pergi. Tidak boleh lagi ada di Aceh. Karena sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh. Sangat meresahkan dengan keadaan mereka. Dan saya sempat berpikir, kenapa orang Rohingya ini berkali-kali terdampar ke Aceh? Benarkah mereka ini terdampar atau memang sengaja mereka pergi ke Aceh? Ya, ini perlu diingat. Apakah mereka itu benar-benar terdampar ke Aceh atau sengaja mereka datang ke Aceh? Itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, atau ada orang yang membimbing mereka sehingga harus ke Aceh. Istilahnya ada calonnya, ada pimpinan mereka. Siapa pimpinan mereka? Apakah orang Aceh sendiri? Kita tidak tahu. Atau ada orang-orang tertentu. Ya pastinya orang yang pimpin mereka itu adalah orang yang sudah tahu seluk-beluk Aceh. Sehingga mereka berani terdampar ke Aceh. Bukan terdampar, datang ke Aceh. Karena sudah berkali-kali tidak mungkin terdampar. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika salah satu pemuda diwawancarai, pemuda ini berkata bahwa dia sudah sudah seminggu tidak makan, tidak minum. Padahal tubuhnya sehat. Fisiknya masih kuat. Orang yang tidak makan selama seminggu Bapak Ibu, bicaranya sudah tidak sanggup lagi. Lemasnya minta ampun. Tetapi ini pemuda sanggup ngomong, dia masih kuat, jalan masih kuat. Tidak kelihatan kalau dia sudah seminggu tidak makan. Nah ini Bapak Ibu. Dan di antara mereka ada saja beberapa orang di antara pengungsi itu yang pintar bahasa Inggris. Makanya sepertinya ini ada yang pelihara ini semua. Sepertinya. Nah akhirnya kali ini masyarakat Aceh benar-benar kewalahan. Ya, benar-benar kewalahan dan akhirnya masyarakat Aceh kali ini mengambil sikap tidak mau lagi menerima pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Kalau saya boleh katakan mereka itu pengungsi sebenarnya, bukan terdampar karena sudah berkali-kali Bapak Ibu mereka ke Aceh. Sudah berkali-kali diterima oleh masyarakat Aceh dengan senang hati, dikasih makan, dikasih minum tanpa kerja loh Bapak Ibu, ya. Tidak kerja, tidak apa-apa, mereka hanya tidur bangun, toh pajuh. Manu myokur Aceh, toh pajuh. Pipis, mandi, makan, minum tanpa kerja apa-apa. Dikasih makan sama orang Aceh. Tetapi tidak tahu balas budi. Ya, tidak tahu balas budi dan keras kepalanya orang Rohingya itu minta ampun saudaraku. Sangat keras kepala. Lihat aja wajah-wajah mereka itu. Kelihatan sulit sekali untuk diatur. Dan Bapak Ibu boleh datang ke Aceh, tanyakan kenapa kali ini masyarakat Aceh benar-benar mengeraskan hati. Ya, sampai hati mereka tidak mau terima orang Rohingya. Alasannya karena orang Rohingya itu bandelnya minta ampun, keras kepalanya minta ampun, hatinya, pikirannya itu entah pikiran batu saya tidak tahu. Akhirnya ditolaklah oleh masyarakat Aceh karena alasan-alasan yang sudah saya kasih tahu barusan Bapak Ibu. Ya, alasan-alasan itulah akhirnya sebagian umumnya masyarakat Aceh kali ini menolak Rohingya. Walaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, ya, yang tidak setuju dan banyak juga orang yang mengaitkan hal ini dengan Palestina, ya. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan Palestina. Itu Palestina yang jauh saja dibantu, ini yang sudah di depan mata, yang sudah datang, orang saudara seiman, seagama, seakidah, satu Tuhan. Kok tidak mau dibantu? Nah, bukan tidak mau dibantu. Ya, orang Aceh itu baik-baik saudaraku. Benar-benar baik-baik. Untuk menjamu tamu itu selama 3 hari wajib menjamu tamu.
memperlakukan tamu itu dengan baik. Siapapun, mau agama apapun ke Aceh, itu diperlakukan oleh orang Aceh dengan sangat baik. Tetapi oleh ada orang yang membawa ajaran lain ke Aceh. Ini yang tidak boleh, saudaraku. Kalau hanya sekedar berkunjung, datang, bertamu, masyarakat Aceh sangat welcome. Karena ada istilah Pumulia Jame, Ranup Lampuan, Pemuliarakan Mameh Suara. Nah, orang Aceh itu sangat baik-baik di saat mereka menerima tamu. Kalau saudara punya teman yang misionaris di Aceh, boleh tayangkan. Kita punya banyak teman ya misionaris di Aceh. Dan mereka ceritakan orang Aceh itu baik-baik. Yang penting jangan sampai ketahuan membawa, mengajarkan Injil kepada mereka. Ini habis Bapak Ibu. Menyangkut agama, Aceh tidak main-main. Tetapi mengenai orang yang datang itu benar-benar diperlakukan dengan cara yang sangat baik oleh masyarakat Aceh. Dan dibuktinya saudaraku bagaimana keras kepalanya orang Rohingya. Saya mendapatkan kabar juga hari-hari ini di Malaysia mereka demo minta hak kepada Malaysia. Sudah banyak sekali ternyata di Malaysia juga mereka Bapak Ibu minta hak. Hak apa yang mereka minta? Minta tanah. Mereka melakukan demo lalu mereka minta tanah supaya pemerintah Malaysia memberikan tanah kepada Rohingya. Ini juga saya dapatkan informasi. Dan hari-hari ini saya juga dapatkan informasi saudaraku di Malaysia itu saat ini terjadi razia besar-besaran terhadap masyarakat luar atau terhadap pekerja asing yang tidak memiliki izin. Nah, ini sudah banyak yang diborgol saya melihat. Dan nanti kita akan tunjukkan cuplikan videonya saudaraku. Saudaraku, hanya gara-gara itulah saat ini masyarakat Aceh pada umumnya menolak Rohingya. Yang selanjutnya juga orang Aceh susah, masih banyak sekali yang miskin. Masih banyak sekali ya. Jadi kalau ada daerah lain yang mau menampung Rohingya, ya silakan Bapak Ibu ya, silakan. Dan saran saya kepada teman-teman yang ada di Aceh, masyarakat Aceh, jangan tampung. Bila ada daerah lain, wilayah lain yang mau menampung mereka, ya serahkan orang Rohingya ini ke wilayah manapun yang mau menampung, daerah manapun yang mau menampung. Yang penting Aceh jangan lagi, karena masih banyak sekali masyarakat kita Aceh yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Nah, yang paling yang harus kita bantu, yang harus kita tolong, ya. Mereka sudah banyak kita tolong, tetapi lagi lumo tak petingah lang menan lu tak petingah lemo lang ipak danyo, yang kenyang awak orang hingga. Nah, jadi begitu saudaraku. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Awak punya kad kan? Dah bagi, okey. Awak tahu tak Myanmar tak ada kerja kat sini? Kenapa pula? Kenapa pula? Sejak bila Myanmar boleh kerja kat sini pakai kad UN? Salah kalau memang salah. Memang salah, tak ada pas. Kalau awak kerja kat sini ada pas, kita boleh bagi kerja. Awak ingat awak pernah gaji dah besar ni? Satu bang, tolonglah. Dah tu? Okey, jom. Awak ni pandai lah awak ni. Ambil. Ya. Kamu ada lesen ke tak ada lesen? Saya tanya sekali lagi. Tak ada. Kenapa kamu mau lari? Kamu faham tak undang-undang Malaysia? Kamu faham ke tak undang-undang Malaysia? Faham? Buat bisnes kena bersendirian. Mana boleh? Ikut start dia. Kamu orang apa? Warga negara apa? Ha? Bangladesh. Buka hemat. Ada tuan. Okey, sekarang turun dia. Buka dia punya tepi. Buka. Tepi kat dalam. Tepi buka. Mas, mana mas? Mas pakailah. You orang apa?
Nah saudara yang kasih Tuhan, para pencinta Jelha Baget, itu tadi cuplikan videonya. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishem habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishem Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.